semalam sempat kita berkat doa dan pergumulan ya Tuhan kasih. Berarti ceritanya ini yang memperkenalkan Peduli Doa ke Bapak Janmar itu bapaknya Fadil. Karena waktu itu dia juga sempat merasa was-was karena dia datang ke rumah sakit cuma membawa bekal 50.000. Oke teman-teman, saya salah satu orang tua pasien di Rumah Sakit Wahidin Makassar. Jangan lupa teman-teman like, share, subscribe di channel YouTube Peduli Doa Pak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Januar. Pekerjaan saya Ngobrol santai sebagai dulu. guru harian. Oh, Bu Harian. Kerja di mana, Ki? Kerja di Fidafi. Vida View itu adalah salah satu apartemen yang di bawah naungan Ciputra. Iya, Ya. Jadi buruh harian. iya. Oh ya, sekali lagi dia cuma buruh harian. Ini buruh lepas atau apa? Guru, maksudnya masih harian kantor. Oh, harian kantor. Oke. Terus Ini pekerjaan lain nggak ada? enggak ada. Bagaimana awal mulanya anak tak bisa Awal mula kan kayak ginjal. Oh ginjal, sorry Awal. sebentar. Awal mulanya ini anak saya waktu umur satu tahun 3 bulan dia badannya keseluruhan bengkak. Jadi Luar kami biasa. iya. Jadi kami kira itu cuma apa? Gemuk. Oh iya. Jadi setelah itu kami bawa kelopak matanya mulai langsung merah dan timbul bayi bercik-bercik merah di situ mananya pipi. Jadi kami bawa ke puskesmas, kita tanya dokter dari puskesmas katanya alergi makanan. Jadi kami tidak kasih makanan yang dokter yang pantangannya? Iya, pantangan seperti ikan, telur di. Iya, jadi kita cuma kasih tempe tahu. Setelah itu tidak ada perubahan. Tunggu kedepannya lagi kami bawa ke puskesmas. Dan kata dokter di sana, dia bilang lagi mungkin alergi susu. Jadi kami ini ganti susunya. Oh berarti dia tidak susu asin? Enggak. Oh susu kaya? Iya. Jadi setelah itu kami ganti susunya. Setelah itu minggu kedepannya masih saja tidak ada perubahan. Jadi kami bawa lagi. Nah, baru kita lebih memastikan saya minta rujukan ke rumah sakit yang mana Jadi rujukan pertamanya ke rumah sakit mana? Hermina. Oh Hermina. Ya, setelah itu dokternya baru pertama lihat langsung dia bilang ini anaknya kemungkinan ginjal. Jadi dia juga tidak makan. Jadi dia jadi memastikan langsung periksa urin sama darah. Pas setelah itu langsung positif atau sebelum? Kami tunggu 9 tunggu saja hasilnya. Jadi kami tunggu langsung hasilnya keluar kami bawa langsung ke ruangan dokter. Langsung dia bilang iya anaknya ginjal. Oh berarti di Hermina sudah positif kalau dia ginjal. Jadi ini waktu saya tidak memungkinkan saya untuk membawa anak kami besoknya dulu lagi ke rumah sakit Unhas karena fasilitas rumah sakit Hermina tidak Memadai. Jadi kami dulu ke rumah sakit Unhas. Oh berarti lanjut ke rumah sakit Unhas. Besok baru kita lanjut lagi karena waktu sudah tidak anu kan. Jadi besok kita bawa besok lagi saya bawa ke rumah sakit Unhas. Kami bawa ke rumah sakit Unhas. Kami mengantri. Kau antri lagi di sana? Antri lagi mungkin antrinya sampai jam 3 sore. Kami datang jam berapa? Jam 7 pagi. 7 pagi antri masuk baru Itu jam pun 3. jam 3 baru bisa ditangani, baru dokternya yang ada di sana. Baru itu pun lagi katanya di sana kamar di Unhas full. Jadi dirujuk lagi ke bilang langsung ke Wahidin masuk di yang mana? Ke sebelahnya lagi. Karena kan Langsung masuk bersebelahan di ya. UGD. Iya.
langsung saja kasih masuk UGD. Jadi kalau mau ke ini langsung masuk UGD. Jadi sempat saya kasih nih, kebetulan juga situ uang kita cuma 50.000 jadi. Oh, waktu itu 50.000 rupiah yang cuma dibawa ke rumah sakit. Jadi berkat semalam sempat kita berkat doa dan pergumulan ya Tuhan kasih. Berarti ceritanya ini yang memperkenalkan peduli doa apa ke Bapak Janmar itu bapaknya Fadil. Karena waktu itu dia juga sempat merasa was-was karena dia datang ke rumah sakit cuma membawa bekal 50.000. 50.000 itu bukan uang yang banyak untuk kondisi anak seperti ini, karena mana biaya transportasi, mana biaya untuk hidup, mana biaya untuk makan sehari-hari di rumah sakit, dan apa segala macam pasti membutuhkan dana. Nah, berarti awal mulanya bapaknya Fadil sudah mendapatkan donasi dari Peduli Duafa. Iya. Oh, dia yang mengajak. Iya. Tapi alasannya Bapak Fadil kenapa kita yang ngajak? Ya, kalau soal Mungkin, itu kami tidak tahu. Ini kan ceritanya cuma kenal jalan saja toh, tidak, bukan maksudnya kenal langsung sudah lama, tidak. Iya. Oh. Kalau itu kita juga heran kenapa langsung tengah malam datang ke ruangan Tengah malam? Iya, sekitar jam 8:30. 8:30. Oh. Padahal itu tidak pernah sekalipun kita bakal berpikir kalau dapat rezeki dari berkat bapaknya Fadil. Iya. Oh. Untuk melanjutkan kemo ketiga di rumah sakit lain. Kalau ini kemonya sudah yang ketiga nanti. Itu sudah menghabiskan dana seperti apa kalau boleh tahu? Kalau kami pikir kan sempat waktu pertama masuk anak kami BPKB sempat juga kami kasih masuk pembiayaan pertama masuk anak kami. Kedua Itu ambil berapa? ambil 10. 7,5 juta. Sudah itu tahun berikutnya lagi kami juga kasih masuk lagi karena lanjut lagi karena ada faktor biaya jadi kami kasih masuk lagi. Oh, berarti untuk beberapa kali sebelumnya itu kemoterapi menggunakan modal BPKB motor yang dimasuk ke Ya, pembiayaan. karena ada obat yang tidak di cover sama BPJS. Oh, karena dan itu pasti harganya mahal. harganya itu sekitaran 100. Dan itu harus terus berlanjut dikonsumsi. Itu tiap hari dikonsumsi. Oh. Itu tidak boleh putus. Sempat kami kasih putus seperti klinik karena faktor biaya kami juga tidak sampai giginya keropos. Oh, berarti itu bahaya juga karena keropos. Bukan itu yang kan seperti klinik itu dia obatnya untuk kekebalan tubuh. Oh, dia obat umum artinya untuk kekebalan tubuh. Oh, kayak ini dia semacam seandainya dia tidak sakit dia kayak indus force untuk kekebalan tubuh. Seperti kan ada obat itu yang keras seperti sandimun. Itu yang keras, itu yang bisa mengganggu Saraf. seperti tulang sama gigi sama sempat keropos. Tapi ini sebenarnya anak ceria ini cuma dia mengalami penyakit, akhirnya badannya mengalami pembengkakan, tapi dia mudah-mudahan nanti dia bisa sembuh dan bisa kembali seperti anak-anak yang lain, kembali ceria bermain, kembali bisa masuk sekolah, kembali bisa membantu orang tuanya dan bisa membanggakan kedua orang tua, agama dan negara. Dan mungkin kapan sampai di sini saya dibuatkan kalau bisa dibilang kene, kalau bisa dibilang tanya jawab, dan kalau bisa dibilang satu inspirasi, bisa juga dikatakan inspirasi hidup, karena ada banyak di sekitar kita orang-orang yang butuh bantuan, yang butuh uluran tangan. Jangan lihat dia dari agama mana, jangan lihat dia dari suku mana, pokoknya siapapun dia yang layak kita bantu, ayo kita bantu.